Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk membaca tafsir dari surah Muhammad, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu menegaskan kepada kita tentang kewajiban kita ya terhadap Al-Qur'an. Allah mengatakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, yaitu tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati mereka itu telah terkunci. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan kita sudah pernah menyampaikan yaitu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Al-Quran ya, yang pertama, yang paling rendah itu membaca. Harus dibaca Al-Quran itu. Ya, kedudukan seorang mukmin sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, sejauh mana dia membaca Al-Quran di dunia. Maka Allah nanti di hari kiamat akan mengatakan kepada hambanya, Iqra warattil kama turattil fid dunya. Ya, Iqra wartaki warattil. Itu, bacalah, naik peringkatmu sebagaimana engkau dahulu mentartilkan ayat-ayat Al-Quran itu di dunia. Nyopon dalem membaca. Kemudian setelah membaca, yang kedua adalah tadabbur. Karena tidak mungkin ayat Al-Quran itu hanya sebatas dibaca ya, tanpa ditadabburi maknanya. Hanya manfaat bacaan untuk kehidupan ya, tapi untuk pahala mendapat. Per huruf itu dihitung pahala oleh Allah. Tapi tujuan dari Al-Quran itu tidak kita dapati tanpa mentadabburi. Setelah mentadabburi, di tahapan terakhir adalah amal. Dan ini yang kita sebutkan membedakan di antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman. Ba'amalnya. Maka coba kita lihat ayat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu Allah mengatakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, ataupun hati mereka itu telah dikunci. Ya nyan, mehana tatadabbur, hana dadabu wasau Al-Quran. Ketika kita tidak mengetahui isi Al-Quran, maka hati kita terkunci. Ketika hati kita terkunci, kita akan berpaling ke dalam keburukan. Maka Allah melanjutkan ayat ini, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, itu mereka berputar balik ke arah kekafiran. Ya, Al-Quran kagak baca, tapi hana mufhum makna dari Al-Quran, maka mereka akan berbalik arah menuju kekafiran.
Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Ya, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka. Adruk jelas. Al-Quran ada, Rasul diutus sebagai penyampai, ya, tetapi kita tidak mau mengikuti. Hantar tim bacut tek sagai mendalami isi-isi dari Al-Quran tersebut. Maka Allah katakan, asyaitanu sawwala lahum. Itu syaitan telah menjadikan mereka itu jatuh ke dalam perbuatan dosa. Wa amla lahum, dan syaitan itu memanjangkan angan-angan mereka. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, di dalam surah Al-A'raf itu Allah menceritakan tentang salah seorang ulama dahulu di Bani Israel. Ya, Allah mengatakan, watlu alaihim naba alladzi atainahu min ayatina fansalakh faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Diceritakan, wahai Muhammad, kepada mereka tentang orang yang kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Ya, di sebagian ahli tafsir itu mengatakan nama seorang Bani Israel tersebut adalah Bal'am ibni Ba'ura. Itu orang yang pertama sekali seluruh ucapannya itu ditulis. Ya, orang du majelis Bal'am ibni Ba'ura itu 6.000 orang, dan seluruhnya menulis apa yang disampaikan oleh Bal'am. Orang yang paling memahami halal dan haram, orang yang paling memahami isi Taurat, dan orang idza da'a astajab, yaitu dia mengetahui ismullah a'zam, nama Allah yang paling agung. Apabila dia berdoa, langsung doanya dikabulkan. Ya, tetapi ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam, Allah katakan fansalakha, dia membuang seluruh ilmunya. Begitu dia buang ilmunya, dia menjadi lawan bagi Nabi Musa alaihi salam, maka Allah katakan baru syaitan masuk untuk menggodanya. Nyan syaitan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, syaitan ini dasarnya tidak memiliki kekuatan, hanya kekuatan untuk menggoda anak Adam. Hanya sama sekali syaitan untuk menggoda kita. Ya, Allah mengatakan dalam banyak ayat dalam Al-Quran ketika menceritakan permusuhan syaitan dengan manusia, ya, Allah selalu mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tidak memiliki kekuatan sama sekali ke atas mereka. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali mereka yang mengikutimu. Manusia yang mengikuti syaitan, bukan syaitan yang menggoda manusia. Ya, syaitan bahkan ketika mengatakan kepada Allah, akan aku sesatkan mereka, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka itu yang ikhlas. Itu tidak mampu digoda oleh syaitan. Maka kapan syaitan itu memiliki kekuatan ke atas anak Adam? Ketika mereka membuang hidayah, yaitu ilmu mereka, Al-Quran. Menan kita membuang hidayah, kita membuang ilmu yang kita miliki, di situ baru syaitan datang menggoda kita. Sebenarnya syaitan itu sama sekali tidak mampu. Syaitan hanya sebagaimana Allah katakan dalam ayat ini, wa amla lahum. Syaitan itu hanya memberi angan-angan kepada kalian. Syaitan dalam surat Ibrahim itu Allah menyebutkan tentang khutbah iblis, ya, ayat yang dikenal oleh para ulama dengan khutbah iblis. Itu nanti di hari kiamat, ya, iblis akan berdiri, dia akan berkhutbah. Pembukaan dari khutbah iblis, Allah katakan, iblis akan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah telah membuat janji kepada kalian dengan janji yang pasti. Aku juga berjanji kepada kalian, tapi hari ini aku ingkari janjiku. Angan-angan tok syaitan. Ya, syaitan itu hanya memberi angan-angan kepada manusia supaya mereka takut kefakiran, ya, supaya mereka takut kemiskinan. Itu tok angan-angan yang diberikan oleh syaitan.
Maka mandum dayo pajuh julai taharum mihana taharumnya mata halih ndak demi susah nyo pulomnya susah hakah kehidupan pajuh julai. Kita terbawa karena takut dengan kefakiran, takut dengan kemiskinan. Ya. Syaitan itu memberi angan-angan untuk saling bermusuhan dengan saudara. Itu tok yang diberikan oleh syaitan kepada kita. Tapi kapan itu terjadi? Watetanyo tabah ini. Kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan ilmu kita tinggalkan petunjuk kita tinggalkan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka syaitan akan datang untuk menggoda. Maka tanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan seorang mukmin itu harus selalu mendekati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan qaribu, mendekatlah kepada hidayah itu. Ya. Betul tanya kepada hidayah. Makin dekat dengan hidayah, ya, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan hidayah tersebut. Yang penting harus mendekati ilmu itu. Tapi tanya sajian ilmu, kemudian memaksakan diri untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka syaitan itu tidak akan pernah datang mampu untuk menggoda kita. Kecuali saya kata buah ilmu ni. Tak ada punyan harum, tak petok, maka kita akan jatuh ke dalam perbuatan haram. Ya, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ayat ini ya bercerita tentang orang-orang munafik. Itu orang-orang munafik, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran itu hanya sebatas bacaan tanpa melewati kerongkongan mereka. Itu tidak pernah masuk ke dalam hati mereka, hanya sebatas bacaan. Ya, maka mereka berpaling ya ketika mereka melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Ini penegasan dari Allah tentang orang munafik. Ya, salah satu penyebab mereka tidak mau mengikuti isi Al-Quran ataupun mereka berpaling, Allah mengatakan yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Ya, orang Yahudi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka membaca Taurat dan mereka sangat mengetahui Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bernama Ahmad, dan itu berada di Jazirah Arab. Mereka menunggu Nabi tersebut, orang Yahudi. Memang pajan teruk Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat kepada mereka, dan mereka mengharapkan Nabi tersebut adalah dari Yahuda, dari keturunan mereka. Ternyata Allah berkehendak lain. Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad alaihissalam, itu dari keturunan Ismail. Maka orang-orang Yahudi ini sangat murka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah hijrah ke kota Madinah, mereka membuat permusuhan-permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapkan mandum. Ya, sehingga mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir ataupun dengan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Maka orang munafik datang kepada orang-orang Yahudi yang mereka sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sanuti'ukum fi ba'dil amr. Ya, kami akan taat kepada kalian dalam sebagian urusan. Punya masalah benci ke Muhammad, tanya sama sabah klub. Mandua tu harus benci kepada Muhammad. Nah, ini perkataan orang-orang munafik. Ya, bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, dan Allah katakan wallahu ya'lamu israrahum.
dan Allah itu mengetahui rahasia mereka. Mereka bersembunyi di tengah-tengah orang yang beriman, yang mereka bersekongkol dengan musuh Islam, dengan musuh Rasul alaihi salatu wassalam, dengan musuh Allah, ya, untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Ya, Allah mengetahui itu. Maka Allah mengatakan, fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yo gepia oleh Allah. Ya, orang-orang munafik itu orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, itu mereka memalikkan badan mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam memberikan balasan itu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan amalan yang kita lakukan di dunia. Al jaza'u min jinsil amal. Balasannya sama dengan perbuatan. Ketika di dunia kita berpaling, ya, membalikkan tubuh kita ke arah yang berlawanan dengan Al-Quran, maka begitu kita mati, malaikat datang mencabut ruh kita, malaikat akan memukul punggung kita. Dipaksa untuk keluar ruh dengan dipukul punggung kita oleh para malaikat yang mencabut ruh. Maka Allah mengatakan, fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikah. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut itu datang mencabut nyawa mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat maut itu ketika mencabut ruh mereka itu akan memukul wajah-wajah mereka dan akan memukul punggung-punggung mereka. Ya, al jaza'u min jinsil amal. Bedaan kita berpaling, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita, fa inna lil mauti sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kematian itu kalian akan merasakan sakarat, sesuatu yang sangat berat. Ya, sebagaimana tulang itu dicabut dari isinya, begitulah akan dirasakan sakitnya sakaratul maut itu. Mungkin tayo gebi keringanan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, syaddid alayya wa khaffif ala ummati. Beratkan untukku tetapi ringankan kepada umatku. Ya, gebi mungkin, tapi kemudahannya mantan cukup berat kita rasakan sakaratul maut itu. Bagaimana dengan orang-orang munafik yang mereka berpaling di kehidupan dunia? Dipaksa untuk ruh itu keluar oleh para malaikat, dipukul punggungnya, dipukul wajahnya supaya ruh itu keluar dari tubuhnya. Itu sangat menyakitkan. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengatakan, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Ya, itu dikarenakan sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Ya. Dan mereka membenci apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tayo jelas yang Allah ridha doanya saja isi Al-Qur'an. Selainnya mandum Allah murka untuk kita lakukan. Namanya hana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang dijelaskan oleh Rasul, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu memahami juga sebagaimana perintah Al-Quran. Ketika seorang wanita, ya, datang ke Abdullah ibni Mas'ud, ya, Abdullah ibni Mas'ud mengatakan, Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita yang mencukur alisnya dan yang merenggangkan giginya. Ya. Maka para wanita datang komplain kepada Abdullah bin Mas'ud.
Kami telah membaca Al-Quran dari pertama sampai akhir, dari akhir kami balik lagi sampai pertama, tapi tidak kami dapati satu ayat pun yang Allah katakan Allah melaknat ataupun murka kepada para wanita yang mencukur alisnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, apakah engkau tidak pernah membacakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Apa yang datang dari Rasul ambil, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Dan sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah melaknat para wanita yang mencukur alisnya. Tapi mandum mereka tunduk, ya, apapun isinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah mengatakan taraktu fikum amrin, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Minta mumat inan kabeh selamat kita. Tapi ketika kita berlawanan dengan itu, maka kita mengikuti apa yang Allah murka kepada kita. Hana nyanda gaidayo amanah udip Quran hadis selesai. Ya baik, tapi kita mah gerodeli petatamah lah Quran hadis mentang haid apa bud mandu isinya. Ya, untuk apa kita berpikir oh ini kayaknya satu kebaikan kita ikuti, oh ini satu kebaikan kita lakukan. Nah, Quran hadis mentang dah yang haid apa bud. Untuk apa kita menambah? Maka ini tok yang membuat kita aman dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang mendatangkan keridhaan Allah. Maka ketika kita keluar dari dua pedoman tersebut, Allah mengatakan fa ahbata a'malahum. Allah menghapus seluruh amal-amal mereka. Ya, ditipu na yo. Angin sagai. Ya, tapi kile tanya umma karayadat. Balon wate tayub umma karayadat. Tapi makin rayu tayub balon itu dia akan meledak. Bertuk balon ujungnya karena angin tu. Hanaso di dalamnya. Maka begitulah tipu daya ketika kita mengikuti bukan apa yang mendatangkan keridhaan Allah, tetapi yang kita ikuti adalah yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan am hasibal ladzina fi qulubihim marad alla yukhrijallahu adghanahum. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya itu mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Itu orang-orang munafik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin dayo orang Aceh bodrin hana pudah muputsom tetap mubeh. Ini makna dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Sebenci apapun ya, orang mereka bengih datang ke Islam, ya, dia akan nampak watai ke pegahaba akan tergelincir, dan orang-orang semuanya mengetahui dia itu seorang munafik. Mandum dah yang jadakan jino kiban bebasnya media sosial orangnya. Orang gepedeh rasakan akan bela Islam, tapi gepedeh oleh Allah tergelincir lidah ke pada gepegahaba. Baru dah depu rupanya orang sangat benci kepada Islam. Gepedeh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan ya apapun yang ada di dalam hatinya. Allah akan menampakkan itu. Maka Allah mengatakan walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Ya, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka. Ya Allah, mudah mentang bagi Allah mega pegah mentang Nabi Muhammad. Ya, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Kabeh. Tapi karena Allah ingin mengajarkan kita, ya, kita itu hanya menilai dari sisi zahir. Yang menilai dari sisi batin itu Allah. Maka hana gebukakan siapa saja orang-orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak membukakan kepada para sahabat ketika ada dari orang-orang munafik yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu kepada beliau. Hana gebuka ke sahabat. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini, seandainya Allah menghendaki, yang mudah bagi Allah untuk kita nyom munafik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gituri.
Tapi bagaimana Rasulullah mengenal? Allah mengatakan wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan engkau pasti mengetahui mereka fi lahnil qaul, ketika mereka tergelincir dalam berbicara. Ayo jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tak pura-puranya siat hagaijut. Tapi carang dah pura-pura pasti nawate tanya akan tergelincir. Tak ingat yang dah semulit yang habis-habis. Pasti sabah wate akan roh menyampaikan sesuatu yang benar. Menan Allah Subhanahu wa taala cara membuka ya rahasia-rahasia yang disembunyikan, hasad, rasa dengki yang ditutupi, yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mulutnya tergelincir dalam berbicara. Maka Allah mengatakan wallahu ya'lamu a'malakum. Ini penegasan dari Allah untuk mengingatkan orang-orang munafik, ya Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Hana pun tak pesom dari Allah. Mandum itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Bedaan perbuatan, ya, apapun yang terlintas dalam hati kita itu Allah ketahui. Ya, putra tanya atul yang hati tanya Allah gedepunya. Tapi Allah tidak menampakkannya secara langsung, dan itu akan nampak dengan perbuatan kita yang tergelincir, ya, ataupun ucapan kita yang tergelincir, ya, yang kita tidak mampu untuk mengontrolnya. Sifat orang munafik yang dari perbuatan mereka. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya Allah mengatakan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui siapakah di antara kalian itu yang bersungguh-sungguh dan yang bersabar, dan agar kami itu menyatakan baik buruknya keadaan kalian. Ini tujuan kehidupan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada syaitan, ya, syaitan yang dia akan terus memberikan janji-janjinya kepada kita. Allah ini ingin kekalian nayo. Siapa yang sungguh-sungguh, ya siapa yang bersabar. Ini toknya sebagai hakikat kehidupan. Ya, Fudail ibni Iyad, ya, ketika membacakan ayat ini, beliau selalu menangis dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan pernah mengujiku. Kalau seandainya engkau telah mengujiku, maka engkau akan menyingkapkan keburukan yang ada padaku. Dan apabila engkau telah menyingkapkan keburukan yang ada padaku, maka orang-orang akan mengetahui siapa diriku. Maka ini sangat beliau takuti, ya, ketika membacakan ayat ini. Tapi ini janji Allah, ya, ini taukid dari Allah, penegasan dari Allah, bahwasanya kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian. Kalau so yang betul-betul kokoh pendiriannya, siapa yang hanya berdusta dalam kehidupannya dengan ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagian penutup dari surah Muhammad ini berkaitan dengan orang-orang kafir, ya, sebagaimana Allah memulai dengan orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala juga menutup surah Muhammad ini dengan orang-orang kafir. Ya, tadi kita sudah menyampaikan dalam surah Muhammad, ya, Allah memulai dengan orang-orang kafir, kemudian menjelaskan orang beriman, kemudian memasukkan cerita orang-orang munafik, dan kemudian Allah tutup dengan keadaan orang-orang kafir. Allah mengatakan innalladzina kafaru, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu wasaddu an sabilillah, mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ini orang kafir, ya, baik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, ya, orang kafir
itu mereka sangat benci dengan orang-orang yang mengikuti syariat. Maka dayo hanjit tak pegah. Oh sang nyen awak nyen ya tolong dayo. Hana cerita orang kafir menolong muslim. Itu tidak ada. Walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hana lan kepakai Allah. Punya lan yang pasti hana. Dan yang dah bayang umat sang Amerika sayang ke orang muslim, sang Rusia condong ke orang muslim, hana condong memang. Orang kafir itu tetap mereka memusuhi orang-orang muslim. Karena Allah dia pakai lan, tegas. Ayat ini juga Allah mengatakan tegas. Orang-orang kafir itu mereka menghalang-halangi ya orang untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Hana orang kafir. Yang baik dah bayangkan umam sang gerd akai awak kafir yang hana memang mereka sangat benci, tapi mereka menyembunyikan jati diri mereka karena melihat ada kekuatan pada kaum muslimin. Ya, tapi kita tidak menggunakan kekuatan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang kafir itu wasyakkur rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Mereka adalah orang-orang yang memusuhi rasul. Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Ya, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Ya, sebagian mengatakan ini orang-orang ahlul kitab yang ada di kota Madinah. Ya, sebagian mengatakan orang kafir secara umum. Dan sebagian mengatakan orang-orang munafik juga masuk ke dalam ranah ini. Ya, ini semuanya. Ya, baik mereka munafik, ya, ahlul kitab, ataupun orang Nasara, ataupun orang-orang kafir, musyrik, seluruhnya mereka adalah orang-orang yang sangat membenci kaum muslimin, sangat membenci syariat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, Allah mengatakan la yadurullahu syai'a wasayuhbitu a'malakum. Mereka itu tidak mendatangkan mudarat sedikit pun kepada Allah. Ya, Allah hana perle tanya ibadah kepada Allah, tanya ibadah Allah makin hayu, hana pengaruh sama sekali. Ibadah tanya hana pengaruh untuk Allah, murka tanya hana pengaruh untuk Allah. Allah tetap maha mulia. Ya, mandum kafir Allah maha mulia tetap. Mandum beriman Allah tetap maha mulia, hana pengaruh sama sekali bagi Allah. Tetap kemuliaan Allah itu sangat mulia. Ya, maka Allah katakan itu tidak ada pengaruh sama sekali. Ditafsirkan oleh para ulama, ya, sebenci apapun mereka kepada syariat Allah itu tetap akan tegak. Maka Rasulullah mengatakan la tazalu ummati bil khair. Akan terus ada dari umatku itu yang berada di atas kebaikan, yang sabit-sabina. Diserang oleh musuh-musuh Islam, tetap orang yang berada di atas hidayah Allah. Orang yang melaksanakan syariat Allah. Orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekuat apapun ujian mereka, maka Allah mengatakan wasayuhbitu a'malahum. Ya, orang yang membuat kebencian kepada syariat, ya, amalan mereka itu akan sia-sia, hana manfaat sama sekali dari apa yang mereka lakukan. Maka bagi kita, ya, berpegang dengan ayat Allah. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya, berat serangan kepada kita, tetap harus berada di atas hidayah. Harus tetap melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpaling, tubtilu a'malakum. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amal kalian. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, ketika membacakan ayat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka sangat takut. Ya, mereka mengatakan dahulu semua amalan yang kami lakukan itu membuat kami tenang. Tetapi setelah turun ayat dalam surat Muhammad ini membuat kami sangat takut. Ya, tengok kalau kita kumpul amalan cukup ya,
Tiba-tiba kita melakukan keburukan-keburukan dan Allah mengatakan keburukan-keburukan itu membatalkan seluruh amal kebaikan kita. Habis belum zaman ini, ya, zaman yang penuh fitnah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman yang tanya memang harus betul-betul keng tadang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan pada pagi hari mereka beriman, sorenya mereka menjadi kafir. Nah, orang yang sorenya beriman, paginya menjadi kafir. Hana ada ahli tanya. Ya, handele teh kebaikan, teh keburukan. Handele. Maka mana yang kita ketahui sebagai kebaikan, kita harus berada di atasnya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Nanda yang saya berdiri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan jangan pernah yang menghapus ataupun merusak kebaikan-kebaikan yang telah kita kumpulkan. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah summa matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Itu sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dan mereka dalam keadaan kafir, Allah tidak mengampuni dosa mereka. Ya, kesyirikan, orang yang mati dalam kesyirikan, maka sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang paling banyak dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ini doa yang paling banyak dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku itu di atas ketaatan dan di atas agamamu. Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah, na urang yang dengan surga itu shibran. Damang surga kabeh, sabuh amal tu mungkin damang surga. Tapi Allah menghendaki lain, tiba-tiba dia mengikuti amalan ahli neraka dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, orang yang karap damang neraka cukup buruk zaman. Kalau ledayo mungkin ngangan dayo rame. Tak kalau ledayo sang hana harapan li. Tapi tiba-tiba nganya membalik arah. Beramal dengan amalan ahli surga dan dia dimasukkan ke dalam surga. Maka itu ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya selalu minta kepada Allah hidayah. Hidayah itu ya dibagi kepada dua, ada hidayah rasyad, itu kita mencari hidayah itu supaya kita datang ke dalam surga Allah ataupun sampai ke dalam surga Allah, yaitu Al-Qur'an tadi. Kemudian yang kedua adalah hidayah sabat. Hidayah sabat ini disebutkan oleh para ulama kita lebih sulit dibandingkan hidayah rasyad. Tengok, hidayah rasyad, kita baca Al-Quran, taduk dengan urun soleh, kita baca hadis-hadis Rasulullah, mendapati ilmu, kemudian kita berada di atasnya, tapi tak kalan dumna urun terbalik loh. Ya, membalik loh, karena Allah tidak memberikan hidayah sabat untuknya. Dan itu sudah kita sampaikan ketika kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, di dalam permulaan surah Muhammad. Allah mengatakan fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'lun wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Ya, janganlah kamu lemah dan meminta damai padahal kamulah yang ada di atas dan Allah pun bersamamu, dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mungkin sangat berat dengan perintah jihad. Ya, perintah jihad itu bukan hanya harta yang mereka berikan untuk agama, tetapi juga mereka memberikan jiwa mereka. Ya, maka sangat berat bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, Allah takuti ketika mereka berada di atas itu mereka meminta berdamai dengan orang-orang kafir. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu ataupun ingin ditanyakan.
apakah itu memutuskan membunuh keluarganya hanya dengan kaum mukmin atau dengan kaum munafik itu sendiri, atau kedua-duanya, atau dia kembali kepada kaumnya. Itu satu. Yang kedua, di ayat 30 tadi kita dapat mengenali mereka dari nada bicaranya. Apakah ini nada bicaranya keras, kasar, atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memutuskan tali silaturahim ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, kita tidak ada satupun ayat dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Ya, orang-orang munafik, orang-orang kafir, kehidupan mereka adalah memutuskan tali silaturahim, baik dengan keluarga mereka ataupun dengan orang-orang yang beriman. Ya, nyokan perintah syariat. Dum'ik dah pegah umat kamu sunnah dah, kamu pengikut salaf, menyertayu dengan keluarga, dengan saudara beriman, memutuskan tali silaturahim. Ini penyakit orang munafik dan penyakit orang-orang kafir. Nyokan orang beriman. Bukan sunnah yang kita ikuti, ataupun bukan Al-Quran yang kita ikuti, ya kan? Tapi itu tipu daya syaitan. Itu syaitan memberi tipu dayanya, ya, kefakiran dan permusuhan dengan saudara kita. Ya, maka itu yang dimakna dari firman Allah Subhanahu wa taala, itu mereka berlawanan dengan isi dari Al-Quran. Kemudian makna dari lahnil qaul, lahan qaul di dalam terjemahan tafsir itu biasanya diterjemahkan nada bicara. Ya, tetapi ahli tafsir ketika mengatakan lahan, lahan itu adalah kesalahan. Ya, makna lahan itu kesalahan. Lahnul qaul adalah kesalahan dalam ucapan mereka, itu tergelincir bicara mereka. Ya. Orang munafik memoles kata-kata, itu ada waktunya tergelincir. Ketika tergelincir itu, di situ kita mengetahui dia itu sebagai seorang munafik. Bukan nada bicara tinggi, rendahnya ataupun kasar, tidak. Tetapi makna lahnil qaul lah kesalahan dalam ucapan yang mereka ucapkan, tergelincir lidah mereka untuk menunjukkan jati diri mereka. Nah, wallahu alam. Ya, nakhtim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.